1/1/2014. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fenomena finansial teknologi yang terjadi di sekitar kita. Kalau mungkin seperti kita ketahui, akhir-akhir ini dan belakangan ini kita banyak dikagetkan dengan isu-isu finansial teknologi, e-commerce dan segala macam. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu fokus studi atau kasusnya. Yang pertama itu mengenai sepinya UMKM lokal. Contohnya itu yang di Tanah Abang, sepi peminat dan sepi pengunjung. Hal ini terjadi karena minat masyarakat Indonesia itu telah bertransformasi dari awalnya itu bertransaksi secara langsung dan sekarang bertransaksi melalui e-commerce. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh salah satu produk dari finansial teknologi, yaitunya e-commerce. Salah satunya TikTok. Nah, TikTok ini mungkin kalau TikTok hanya sebagai media sosial, sebagai media tempat hiburan, itu mungkin tidak terlalu mempengaruhi terhadap sepinya UMKM lokal ini. Tapi sekarang TikTok tidak hanya menjadi sosial media saja. TikTok bertransformasi menjadi sosial media e-commerce, yang mana TikTok juga mempunyai platform e-commerce-nya untuk menyalurkan produk-produk yang bisa kita pesan nantinya. Nah, tapi yang menjadi fokus kita pada TikTok ini, TikTok menurut penelitian Indef, TikTok terindikasi melakukan monopoli perdagangan, yang mana TikTok melakukan predator pricing, yang mana salah satu caranya yaitu menawarkan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran yang kebanyakan UMKM lokal kita berikan juga. Jadi otomatis dengan hal ini UMKM kita sedikit atau bahkan berpengaruh terhadap intensitas pengunjung dan pemasukannya. Nah, jadi di sini kita juga menjadi khawatir kan mengenai keberlanjutan UMKM lokal kita. Dan kemudian TikTok juga mempengaruhi banyak sekali e-commerce lain yang memang pada sejatinya itu memang dari awal berdirinya memang sudah menjadi e-commerce. Nah, ini kan agak sedikit berbeda TikTok, yang mana awalnya muncul sebuah sosial media yang kita kenal untuk mencari hiburan, kemudian untuk mencari informasi, tapi sekarang dia bertransformasi menjadi e-commerce yang intensitasnya pun hampir mengalahkan e-commerce yang sudah ada sebelumnya. Tapi di samping itu juga kita harus khawatir dengan keberlanjutan UMKM lokal kita. Mungkin pemerintah harus mengambil sikap cepat mengenai hal ini. Contohnya saja mungkin bisa untuk merevisi kembali Permendagri nomor 50 tahun 2020 mengenai perdagangan online. Jadi di sini kita sebagai generasi muda, Gen Z, kita tentu harus memikirkan bagaimana keberlanjutan dari UMKM lokal kita. Bukan hanya saja kita menerima finansial teknologi itu dengan bergembira hati, bisa cek sana sini, bisa mudah beli apapun yang kita mau. Tapi kita juga harus melihat kacamata dari sudut lainnya. Jadi kita harus memikirkan juga bagaimana UMKM lokal kita yang tidak bisa atau belum bisa mengikuti tren perdagangan zaman sekarang. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus care dan peduli mengenai hal ini. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Selanjutnya mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk beropini serta mengeluarkan pendapat-pendapat serta kritikannya mengenai fenomena ini. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.